Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu petani Batu Sangkar, Sumatera Barat khususnya, Indonesia umumnya. Pada hari ini 31 Agustus 2020 pukul 16.35 WIB. Saya Erlis Sayuti, Datuk Rajo Mangkuto, akan mencoba membuat biang pupuk cair. Nah, di sini untuk bahan-bahannya telah kami siapkan, antara lain bahan utama yang kami pergunakan pertama adalah eco farming. Ini eco farming sebanyak 1 pel eco farming. Nanti akan dicampurkan dengan air campuran yang terdiri dari air kelapa. Kalau di Batu Sangkar, Sumatera Barat lebih dikenal dengan air karambia. Ini banyaknya 334 ml. Yang kedua adalah air tebu atau air tabu yang banyaknya 333 ml. Kemudian dicampur dengan air hujan yang banyaknya 333 ml. Ketiga air ini akan kita campur menjadi satu sehingga jumlahnya 1 liter. Jadi kami akan membuat biang ini sesuai dengan petunjuk yang telah kami baca di slide eco farming. Jadi untuk 1 pel eco farming ini dicampur dengan 1 liter air campuran yang tadi sudah disebutkan, yaitu air tebu, air kelapa, dan air hujan. Baik, kita langsung saja untuk mencampurkan ketiga air ini. Kita masukkan dulu air kelapa atau air karambia. Selanjutnya air tebu atau air tabu. Kemudian kita masukkan air hujan. Ini air hujan yang semalam hujan lebat sempat kami tampung. Seharusnya kami mencoba ini 3 hari yang sebelumnya, tapi karena air hujan belum ada, kami menunggu hujan dulu. Nyatanya malam tadi air hujan kami sempat menampungnya, dan inilah sebagai salah satu bahannya. Kita masukkan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah 1 liter air campuran yang terdiri dari air kelapa, air tebu, dan air hujan. Kita masukkan 1 biji eco farming, di mana dalam ketentuannya yang kita baca di slide bahwasanya 1 eco farming ini untuk 1 hektar lahan pertanian. Jadi kita ulangi, 1 biji pel eco farming ini dapat dipergunakan untuk 1 hektar atau luas lahan pertanian sebanyak 1 hektar. Ini perbandingannya, 1 ini untuk 1 hektar lahan pertanian. Jelas ini sangat-sangat hemat kalau kita bandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya. Nah, bapak-bapak dan ibu, dapat kita ketahui bahwa harga dari 1 tub atau 1 biji pel eco farming ini adalah 250. Hanya dengan harga 250.000 kita sudah dapat menggunakan pupuk cair ini untuk luas lahan sebanyak 1000 hektar. Betapa hematnya. Kalau kita bandingkan untuk 1 hektar lahan, kita pergunakan pupuk lainnya, jelas ini menggunakan biaya yang sangat-sangat besar. Nah, dengan eco farming, dengan jumlah
atau dengan harga 250 kita sudah dapat menggunakan atau dapat dipergunakan untuk 1 hektar lahan pertanian. Nah, kita lanjut Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini eco farming yang akan kita gabungkan nanti dengan air yang sudah kita campurkan. Ini bentuk kotaknya atau bungkusan dari eco farming. Kemudian ini udah pecah Bu-ibu. Jadi inilah 1 biji atau 1 pel eco farming yang akan kita pergunakan atau kita campur dengan air campuran tadi. Kita masukkan ke dalam air campuran. Kita tunggu, kita aduk. Kita aduk supaya eco farming dengan air campuran itu bersatu. Sudah selesai, kita membuat biang eco farming. Inilah 1 liter biang eco farming. 1 liter biang eco farming yang dapat kita pergunakan nanti untuk 1 hektar lahan pertanian kita. Nah, sungguh-sungguh sangat hemat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk penggunaannya sesuai dengan ketentuan, ini kita siramkan atau kita tuangkan ke batang pohon yang akan kita tuju pada pukul jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, sekarang sudah sore, sudah mendekati jam 5, dan sesuai ketentuan jelas ini belum bisa dapat atau belum bisa kita untuk menyiram tanaman dengan menggunakan eco farming. Jadi terpaksa besok pagi kita akan lanjutkan untuk penyiramannya pada batang ataupun pohon-pohon yang akan kita tuju. Yang jelas kegunaan dari eco farming, apapun yang tumbuh di tanah bisa menggunakan eco farming. Nah, untuk hasilnya jelas kita tunggu dulu karena kita belum menggunakan eco farming. Jadi untuk sementara saya akan menggunakan eco farming ini kepada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang betul-betul sudah jadi, seperti buah atau batang naga. Cabai rawit ini umurnya sudah lebih kurang 2 tahun Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini sudah jadi. Nanti kita akan coba apakah bentuknya akan seperti ini saja atau ada perubahan setelah menggunakan eco farming. Ini juga cabai rawit yang umurnya sama 2 tahun. Kemudian ini lengkeng, batang lengkeng. Kita akan coba, kebetulan sedang berbunga. Apakah akan lebih mempercepat proses tumbuhannya atau bagaimana setelah kita menggunakan eco farming ini, nanti kita buktikan. Ini jambu air Bapak-bapak dan Ibu sedang berbuah menunggu masa. Kita akan pergunakan juga nanti apakah jambu ini akan membesar atau bagaimana setelah kita menggunakan eco farming. Begitu juga dengan daun sup. Daun sup ini juga udah jadi. Nanti kita akan coba. Tomat. Ini tomat yang dipergunakan untuk merampingkan badan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu badannya agak melar, usahakan makan tomat seperti ini. Ini daun mint, kita sudah mengenal kegunaan dari daun mint. Ini kita akan juga pergunakan nanti eco farming yang telah kita jadikan biang tadi. Ini kalau di sini adalah batang jirak. Batang jirak ini juga akan kita pergunakan. Kemudian ada teh Cina. Ada teh Cina.
Ini teh Cina. Kita akan coba juga. Kemudian daun kelor. Daun kelor juga akan dapat bagian dalam penyiraman eco farming besok. Kita lanjut sini, Pak. Ini ada bunga-bungaan. Kita akan coba bunga-bungaan. Kita akan siram dengan eco farming. Juga lemon atau jeruk lemon. Jeruk lemon. Ini murbei. Ini cabai rawit besar. Akan kita pergunakan eco farming besok. Ini satu lagi jambu yang sudah selesai berbuah. Nah, ini juga akan kita beri besok eco farming. Ini kita akan pergunakan nanti pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan petunjuk, yaitu jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, untuk takarannya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kebetulan secara manual kita sudah siapkan. Ini satu ember ini jumlahnya 12 liter air. Nah, ini kita sudah siapkan dari gelas aqua. Nah, ini sudah kita tentukan sebanyak 50 ml. Jadi 50 ml biang ini kita campurkan dengan 20 liter air biasa, air putih. Nanti kita campur, kita aduk, baru kita tuangkan kepada pohon yang akan kita tuju. Jadi sangat gampang untuk pembuatan dan cara pemakaiannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Inilah takaran untuk sementara kami buat. Ini sebanyak 50 ml sesuai takaran dan petunjuk pada slide eco farming yang baru-baru ini telah sempat kami baca dan telah kami perdalami. Tinggal untuk prakteknya. Untuk prakteknya besok akan kita laksanakan. Nanti akan kami tayangkan lagi dan akan kami tampilkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu-ibu praktek kita sore ini dalam rangka membuat biang eco farming. Sekali lagi kami mohon saran dan petunjuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu petani batu sangkar Sumatera Barat, khususnya Indonesia umumnya. Apabila kami dalam mempraktekkan pembuatan biang eco farming ini ada kelemahan, kesalahan, dan kelalaian, kami sangat berharap petunjuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, untuk sementara itu saja dulu bapak-bapak untuk pembuatan biang eco farming ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke prakteknya besok. Yang konsentrasi kami adalah kepada cabai rawit yang berada di belakang rumah. Ini kebetulan sedikit ada kebun, itu udah ada cabai rawit, yang sudah kami tanam lebih kurang 4 bulan yang lalu. Inilah praktek kita. Jadi sementara itu dulu sore ini Pak, nanti kita lanjut dalam penyiraman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai petunjuk dalam slide eco farming antara pukul 7 sampai jam 10 pagi. Itu aja, terima kasih saran dan petunjuk dari Bapak-bapak, kami tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup eco farming.